Ini guys, pemandangan alam di perjalanan menuju Pacitan dari Gemah ke kota Pacitan. Ini masih perjalanan dari Gemah ke kecamatan kecamatan apa Pak? Sabare, kecamatan Tegalombo itu Arjosari ya. Arjosari, view-nya sangat indah, hawanya segar sekali, pohon-pohonnya masih hijau. Di sini kok nggak begitu ada tangan jahil yang suka merusak lingkungan. Kelihatannya ini ada namanya kelompok pecinta alam yang berusaha untuk melakukan satu kegiatan pelestarian alam sekitar Das Grindulu. Das Grindulu itu sebelah kiri, nanti kita melewati sungai namanya Sungai Grindulu. Maaf guys, videonya agak loncat-loncat ini masalahnya. Memang di dalam mobil. Maklum ya guys. Ya. Jangan dianggap amatir ini. Memang amatir pasian. Cuman modal HP doang ini ngevlog atau ngonten. Kalau yang lainnya udah pakai kamera, drone macam-macam. Ini tripodnya cuman tangan atau ceker. Tripodnya pakai ceker aja. Pacitan memang luar biasa. Pacitan itu bagian dari Indonesia guys. Dan Indonesia itu memang terkenal keindahan alamnya. Nah, itu tadi yang saya ceritakan namanya Sungai Grindulu. Sungai Grindulu. Itu masuk namanya Das Grindulu. Ada media yang namanya Media Grindulu. Nah, ini semakin ke sana ini menjadi spot mancing orang-orang yang suka mancing. Grindulu itu tempatnya sidat atau belut yang ada siripnya itu. Nah, ini cerita sedikit tentang sidat. Sidat itu termasuk jenis ikan air tawar, tapi sidat itu bertelur dan beranaknya di dalam laut yang dalam. Jadi ketika dia mau mijah masuk ke laut, kemudian naik lagi ke darat. Ya, anak-anaknya kalau sudah pada netas itu terus kemudian naik mencari air tawar, terus kemudian besar di sungai-sungai. Itu tentang sidat. Sampai saat ini belum ada yang mampu untuk membudidayakan atau memijahkan ikan sidat ini. Nah, dari mana orang-orang yang ada yang ternak sidat itu dapat bibitnya? Nah, kalau di daerah Jawa Barat, sidat itu bibitnya diambil dari nangkep di muara-muara, itu pakai jaring yang lembut itu. Warnanya bening-bening, makanya dikenamakan anak sidat itu namanya glass eel. Harganya mahal banget. Sidat itu jadi komoditas ekspor. Rata-rata yang menerima atau ekspornya ke Jepang, ke Cina. Harganya 1 kilo bisa sampai 300.000 itu guys. Oke, itu sekian tentang sidat. Kita kembali lagi ke perjalanan ke pantai apa Pak tadi pantai Suge. Nah, seperti apa pantai Suge? Karena aku juga baru mau sekali ini ke pantai Suge. Silahkan lihat videonya guys. Oke.
Pasar Bondalem guys, nyampe pasar Bondalem, pasar tradisional. Di pasar tradisional yang ada di Pulau Jawa ini, di situ banyak komoditas pertanian, industri dan macam-macam hasil karya masyarakat desa itu kan, hasil para petani kayak pengrajin, dan semuanya serba alami, fresh. Nah, transaksinya juga secara tradisional, memang udah pakai uang, nggak barter, tapi biasa nyang-nyangan asik pokoknya. Kalau masuk di pasar tradisional itu dengerin nyang-nyangannya asik banget gitu loh. Di ibiro le molas babat larang mendolek. Nah, mendengerin tuh paling asik gitu. Bahasa-bahasa polos mereka itu yang memang ada kekhasannya gitu. Nah itu loh yang sekarang jadi kepikiran itu, kaitannya dengan pasar tradisional kira-kira harus dilestarikan. Kalau sekarang udah banyak dibangun pasar apa namanya, hipermarket, dan juga jual sayur di sana. Dari kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan pertanian, semuanya ada di hipermarket. Nah, kalau itu terus dibangun sampai ke desa-desa, lama-lama pasar tradisional itu hilang. Nah itu harus kita antisipasi. Nah, pasar tradisional perlu kita lestarikan itu karena kepentingannya banyak. Itu bagian dari budaya yang pertama yang harus kita lestarikan. Terus yang kedua, pola-pola apa namanya, transaksi yang tradisional, yang sederhana, simpel, itu juga perlu dilestarikan. Ada situ ada unsur kearifan lokal di pasar tradisional. Ya kalau dari aspek bangunannya oke lah, kita mengikuti perkembangan, tapi dari aspek transaksi pedagangnya itu, terus kemudian yang punya pedagang, yang punya pasar atau yang punya dagangan ya, yang punya dagangan juga mereka yang bercocok tanam. Jadi mereka punya pisang, kemudian bawa ke pasar, kemudian dibeli oleh mereka yang nggak nanam pisang, atau paling tidak dibeli sama tengkulak langsung dijual kepada konsumen. Jadi ada rantainya pendek, itu nggak terlalu jauh, dan semuanya serba fresh, tanpa pengawet, lebih sehat itu. Nah itu gambaran deskripsi tentang pentingnya keberadaan pasar tradisional atau melestarikan pasar tradisional. Jadi jangan serta-merta selalu berorientasi bisnis dan duit gede dengan membangun sebanyak-banyaknya hipermarket. Itu sangat tidak ramah untuk kepentingan masyarakat.